Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan beliau Ketua Yayasan, Ketua DKM beserta pengurus, wabil khusus kepada Bapak Ibu sekalian, para orang tua kami jamaah Masjid Al-Ansar, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulihi shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumi liqa'i rabbih. Huwallazi addal amanah wa nasahal ummah wa ballagha risalah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta tarisul arda wa man fiha wa anta khairul warisin. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Uhayyikum jami'an bitahiyatin islamiyah. Tahiyatul Islam hiyassalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah. Segala puji dan syukur kita kepada Allah. Setelah beberapa waktu yang lalu Allah belum mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang mulia ini, dan malam ini, sore ini Allah kembali mempertemukan kita, Bapak Ibu sekalian, karena alasan kesehatan. Ternyata ditunggu pun tidak kunjung tambah sehat, maka kaedahnya kembali pada rumus yang pertama. Kereta api disebut sepur, di atas sepur ada kondektur. Daripada mati di atas kasur, lebih baik mati di medan tempur. Jadi Bapak Ibu sekalian, ditunggu pun gak sehat-sehat, pengabdian kepada agama tetap harus berjalan, karena berusaha semaksimal mungkin apapun yang bisa kita perbuat, berbuatlah. I'malu, berbuatlah sekecil apapun. Wallahu wa rasuluhu wal mu'minin, Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita sore ini menjadi pertemuan yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah. Allahumma ja'al tajammu'ana hadza tajammu'an marhumah wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'sumah. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan,
Tema kita sore ini adalah di balik setiap masalah ada yang salah. Kita mengangkat biografi singkat seorang sahabat Nabi yang dalam sejarah dijuluki dengan Syahidun Yamsi alal ardi, seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi, karena beliau sudah mewakafkan hidup dan matinya di jalan Allah. Orang lain mewakafkan harta, beliau mewakafkan nyawa, mewakafkan jiwanya, yaitu sahabat yang dijuluki dengan Al-Jud, Al-Fayyad, Al-Khair, orang yang dijuluki dengan julukan kebaikan, yang dibanjiri oleh kebaikan, yang penuh dengan kebaikan, yaitu sahabat yang bernama Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah adalah salah satu sahabat yang sudah dijamin masuk surga oleh Nabi, sebab beliau satu di antara sahabat yang dikategorikan as-sabiqunal awwalun, yaitu para sahabat yang pertama kali memeluk Islam. Talha bin Ubaidillah, syahidun yamsi alal ardh, seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi, dan beliau bukti sejarah perisai hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa perang Badar, perang Uhud, perisai hidup. Dan beliau juga dicatat oleh sejarah. Bapak Ibu sekalian, kalau kebanyakan orang gak bisa tidur karena gak punya duit, itu kebanyakan orang, Pak, termasuk saya. Gak bisa tidur karena kebanyakan. Kalau Talha bin Ubaidillah gak bisa tidur karena kebanyakan duit. Kalau kebanyakan kita gak bisa tidur, gak punya duit. Kalau Talha justru gak bisa tidur tenang karena kebanyakan duit. Peristiwa itu terjadi ketika beliau dititipkan amanah oleh Rasulullah 700 dirham harta rampasan perang dari Hadraul Maut Yaman. Kalau dirupiahkan 34 miliar. Ketika dititipkan sorenya, sepanjang malam nggak bisa tidur karena megang duit. Beda dengan kita, gak bisa tidur karena gak megang duit. Talha bin Ubaidillah, apa yang ingin kita pelajari dari beliau? Al-Muqtadafat, petikan-petikan indah dari seorang sahabat Talha bin Ubaidillah. Salah satu petikan indah dari seorang sahabat Talha bin Ubaidillah ketika beliau mengatakan, ketika orang memuji milik kita, maka kita jawab semua adalah titipan. Betul ya Pak? Ada yang memuji mobil kita, rumah kita, anak, istri, harta, pangkat, jabatan, popularitas dipuji orang. Dengan enteng kita jawab
cuma sekedar titipan. Kan begitu jawaban kita. Bagus rumahnya Pak Haji besar, cuma titipan. Mobilnya mewah, baru nih, titipan. Semua kita katakan titipan. Dan memang itulah jawaban yang tepat. Semua adalah titipan. Jelas itu titipan Allah. Pertanyaannya sekarang, pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa Allah menitipkan semua itu? Kita menjawab ketika banyak orang memuji hak milik kita, dalam tanda kutip tentunya, karena pada hakikatnya kita bukan pemilik. Ketika banyak orang memuji tentang hak milik kita, dengan mudah kita menjawab semua ini adalah titipan. Saudaraku yang Allah muliakan, pernahkah kita bertanya kenapa Allah menitipkan semua itu kepada kita? Bukankah makhluk Allah bukan cuma kita di muka bumi ini? Masih banyak makhluk Allah yang lain. Tapi kenapa itu semua Allah titipkan? Dan Bapak Ibu sekalian, kita mengatakan bahwa semua titipan itu mutlak milik Allah. Bahwa semua harta itu adalah titipan. Titipan. Dari kata kerja titip, dapat akhiran N, A-N, titipan. Asal katanya titip, 5 huruf, T-I-T-I-P, titip. Kenapa semua ini dikatakan titipan? Kita lihat dulu Bapak Ibu sekalian. Kenapa harta, anak, istri, semua itu disebut titipan? Pertama, disebut titipan sebab pemilik tunggalnya adalah Allah. Lillahi ma bis samawati wa ma fil ardh, mutlak. Lillahil masyriq wal maghrib, mutlak. Dari timur sampai barat milik Allah, yang ada di langit serta di bumi milik Allah. Semua dalam genggaman Allah. Apa buktinya bahwa Allah pemilik segalanya? La radda idza amsaka wa la mumsika ijalah. La yanfa'u kalzat min kalzat. Kalau Allah menolak, gak ada yang bisa memberikan kebaikan. Ketika Allah ingin memberikan kebaikan, tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Semua mutlak di tangan Allah. Jangankan hitungan menit, detik bisa hancur. Tsunami, dan masih banyak contoh yang lain. Hitungannya tidak menit, hitungannya detik, hancur. Jika Allah berkehendak, kullama idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun
fayakun. Itu konsep tauhidnya. Walaupun terkadang kita menentang kondisi dan keadaan itu secara tidak sadar. Semua di tangan Allah. Allah pemilik segala-galanya. Itu membuktikan bahwa semua adalah titipan. Yang kedua, kenapa semua disebut titipan? Sebab di dalamnya ada hak orang lain. Jadi ada 5 alasan Bapak Ibu sekalian kenapa semua harta disebut titipan. Pertama, Allah pemilik aslinya. Yang kedua, di dalam harta itu ada milik orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada semua titipan itu ada hak orang lain. Maka harta itu disebut ujian untuk menguji kita. Banyak orang yang mampu bersyukur kalau dapat nikmat, tapi belum tentu mampu bersabar ketika mendapat nikmat. Bersyukur ketika dapat nikmat hampir semua kita mampu, apalagi sekedar mengucapkan kata syukur. Tapi mampukah kita bersabar ketika mendapatkan nikmat ini, ujian yang sebenarnya? Kepada semua kita, kepada siapapun yang Allah titipkan harta sebanyak atau sekecil apapun, mampukah kita bersabar ketika Allah menitipkan nikmat tersebut? Sabar dalam artian tidak hanya memperturutkan kehendak hawa nafsu, bukan hanya memperturutkan kebutuhan pribadi, tapi mampu mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Itulah sabar ketika mendapatkan nikmat. Sulit, ya, tapi bukan berarti mustahil untuk dipraktekkan dalam hidup. Berat, ya, mudah untuk diucapkan, pasti, karena itu kata-kata. Tetapi disitulah pembuktian status kita di hadapan Allah ikhwatal iman. Kalau baru mampu bersabar ketika dapat nikmat, kita sama dengan yang lain. Tapi ketika kita mampu bersabar ketika mendapatkan nikmat, itulah yang mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Usi nafsi wa iyyakum. Kita saling mengingatkan, bukan mengajari, apalagi menggurui. Insyaallah Bapak Ibu sekalian lebih berpengalaman. Ada hak orang lain di dalam harta yang Allah titipkan kepada kita. Maka kalau dikembalikan ke dalam konsepnya Bapak Ibu sekalian, biasanya bulan Ramadan banyak himbauan-himbauan tentang membayar zakat. Itu sebenarnya kata-katanya kurang pas. Jadi biasanya selesai tarawih, menjelang tarawih itu dihimbau oleh panitia kepada jamaah yang ingin membayar zakat. Kami panitia menyiapkan tempat sebelah mana gitu kan. Itu sebenarnya pulang layang itu kata-kata itu. Sebenarnya kalimat yang paling pas itu tegas, Pak. Tegasnya begini. Disampaikan kepada semua jamaah Masjid Al-Ansar, kami panitia zakat sudah membuka peluang untuk pembayaran zakat NB 1 kali 24 jam kami tunggu zakat Bapak Ibu sekalian. Jika pada waktu yang ditetapkan Bapak Ibu belum membayar zakat, maka akan kami jemput paksa rumah Bapak Ibu sekalian.
Karena zakat itu bukan sekedar kewajiban, apalagi kebanggaan. Zakat itu sebuah keharusan yang dalam konsep Islam surat At-Taubah itu Allah dahului dengan kata khud min amwalihi. Khud itu dari kata kerja akhaza ya'khudhu, artinya ambil paksa. Jadi nggak ada kesukarelaan urusan zakat, sikat. Jadi kalau dimintain gak usah marah, bersyukur ada yang minta. Karena zakat itu bukan sekedar kebanggaan, apalagi dijadikan status, ditempelkan di papan pengumuman. Tetapi zakat itu sebuah keniscayaan, sebuah keharusan yang harus ditegakkan aturan dengan tegas dalam urusan zakat itu. Karena ada harta, di dalam harta kita ada hak milik orang lain. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kenapa disebut titipan? Sebab di dalam harta itu ada pertanggungjawaban. Ayatnya Bapak Ibu sekalian kita hafal singkat pendek ayatnya. Summa lantus alunna yawma idzin anin naim. Sekecil apapun nikmat yang Allah karuniakan, pasti diminta pertanggungjawabannya. Ada pertanggungjawaban di setiap harta yang Allah titipkan kepada kita. Maka dia disebut titipan. Bukan sekedar berlalu begitu saja, tetapi ada tanggung jawab. Yang keempat, harta itu tidak dibawa mati. Tapi perlu juga kita perluas pemahamannya. Harta itu tidak bisa dibawa mati, bukan titik, koma. Harta tidak bisa dibawa mati, koma, kalau bawa sendiri. Itu nggak boleh. Sama seperti kata-kata semua agama itu benar, koma, menurut pemeluknya masing-masing, bukan titik. Harta itu nggak dibawa mati, koma, kalau bawa sendiri. Berarti bisa dibawa mati, bisa, suruh orang lain yang bawa. Caranya bagaimana? Titipkan ke masjid, titipkan ke yatim, titipkan kepada yang lain. Di masjid kita lagi bangun, buat fasilitas masjid kita, titipkan saja ke sana. Suruh mereka yang bawa. Tapi kalau kita yang bawa nggak bisa, karena sampai hari ini belum ada yang bawa hartanya ketika mati. Bawanya juga susah. Gimana membawanya? Harta bisa dibawa mati dengan catatan jangan bawa sendiri. Suruh orang lain yang bawa, kita sebagai pemilik tinggal tunggu di akhirat. Yakin, hakul yakin tidak akan berkurang, bahkan bertambah. Itu keyakinan. Kalau nggak yakin lagi-lagi urusannya. Pasti bertambah, nggak mungkin berkurang. Ini bukan urusan duniawi. Kalau urusan duniawi, kita titipkan harta, pasti berkurang. Kalau kita titipkan kata-kata, pasti bertambah. Urusan dunia itu, Pak.
Di dunia ini kalau harta yang dititipkan berkurang, tapi kalau Bapak nitip kata-kata jangan harap berkurang, nambah dia. Yang nitip kata-kata besok pengajian habis maghrib, titip ya pada yang lain. Besok habis maghrib pengajian, itu doang. Bapak lihat aja nanti pas disampaikan kepada yang lain, nambah gitu. Besok habis maghrib pengajian, kata pengurus jangan telat, uang tambahannya. Itu di dunia. Maka Bapak Ibu sekalian, usi nafsi wa iyyakum, titipkan kepada yang lain. Titipkan, memang berat Pak. Urusan harta itu memang berat. Siapapun Pak, urusan harta itu berat. Kenapa berat? Karena kita yang nyari kemudian disuruh untuk sedekahkan. Memang luar biasa ajaran agama kita ini. Tapi justru Bapak Ibu sekalian, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Justru ujian sebenarnya di situ. Ketika kita mampu memberikan apa yang paling kita cintai, itulah hakikat kebaikan. Kalau kita belum mampu memberikan apa yang paling kita cintai dalam hidup ini, itu belum disebut kebaikan, belum disebut bir, puncak kebaikan. Tapi ketika kita mampu memberikan yang paling kita cintai, yang paling kita sukai, disitulah ujian yang sebenarnya. Maka Ali ibnu Abi Thalib ketika ditanya oleh sahabat, ya Amirul Mukminin, ketika kami dihadapkan kepada dua pilihan, ini bagaimana beliau mengajarkan kepada kita cara memutuskan sebuah pilihan. Tadi setelah sholat maghrib antum dihadapkan pada banyak pilihan. Ngaji enggak, ngaji enggak. Pada yang berhitung dari habis sholat maghrib, ngaji enggak, ngaji enggak, ngaji enggak, ngaji enggak, ngaji enggak, ngaji enggak. Ada juga yang kejebak tadi. Udah kadung diumumkan mau berangkat mau keluar enggak enak, akhirnya kepaksa juga. Banyaklah dinamikanya, itu biasalah, itu manusiawi. Tapi apa jawaban Ali ibnu Abi Thalib Amirul Mukminin ketika kita dihadapkan kepada dua pilihan yang begitu, bahkan banyak pilihan? Beliau mengatakan, pilihlah pilihan yang paling tidak mengenakan. Disitulah letak kenikmatan dan kebahagiaan yang sejati. Jadi dihadapkan ngaji enggak, ngaji enggak, ngaji enggak, Bapak Ibu pilih ngaji. Bapak Ibu tunggu nanti setelah sholat isya akan mendapatkan nikmat khusus, perasaan terbaik yang tidak akan dirasakan oleh mereka yang memilih pilihan yang baik menurut mereka. Jadi pilih pilihan yang paling gak enak. Di pilihan yang paling gak enak itulah terdapat yang enak. Karena jalan menuju surga itu memang gak pernah nikmat, banyak ujian dan cobaannya. Hawa nafsu, hakikat hawa nafsu itu kan begitu Pak. Coba Bapak Ibu kita lihat nafsu itu. Rubba syahwatin sa'atan awrasa husnan qabilan. Rumusnya nafsu itu satu saja. Nafsu itu akan memberikan kenikmatan yang sesaat. Tapi ingat, dia akan meninggalkan penyesalan yang berkepanjangan. Nikmatnya sesaat nafsu itu, pasti nikmat. Nggak ada nggak nikmat nafsu itu. Tapi setelahnya, ya itulah akibatnya. Nah jadi kembali Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, alasan yang keempat bahwa
ada pertanggungjawaban dalam setiap harta yang Allah titipkan. Dan yang terakhir, kenapa harta itu disebut sebagai titipan? Sebab harta itu pada hakikatnya tidak akan dibawa mati. Maka Allah menyebutnya titipan. Titipan itu dari kata kerja titip. Titip itu 5 huruf. Ini bukan ilmu otak atik, tapi penyesuaian. Titip, T-nya itu tega, I-nya itu ikhlas. Titip, T-nya yang kedua itu tawakal, I-nya yang kedua ikhtiar, dan P-nya itu percaya. Jadi sikap pertama yang paling tepat terhadap titipan Allah itu adalah tega. Kalau nggak tega, rusak titipan Allah. Kita buktikan, Pak. Kita buktikan sama-sama. Nanti subuh melihat anak atau cucu kita tidur, udah azan, nyenyak banget tidurnya, gak tega membangunkan dia. Saya merasakan membangunkan anak gak tega, ya Allah, nyenyak amat tidur 5:30 ternyata. Rusak titipan Allah. 5:30 baru bangun. Bahkan ada yang bangun 6:30, sholatnya jadi subuh duhai. Gak tega, buat tega mau kasihan, buat nyenyak amat tidur. Kalau ditarik ke dalam diri kita, waduh ya Allah. Tapi karena ketidaktegaan itu rusak titipan Allah. Anak itu kan titipan Allah kepada kita. Gak usah diajari tentang itu. Insyaallah Bapak Ibu lebih pengalaman. Jadi sikap yang pertama tega. Suka atau tidak suka, berat atau tidak, bangunkan, tegakkan. Itu syariat Allah, itu perintah Allah. Tega. I-nya itu apa? Ikhlas. Sikap yang terbaik kedua menghadapi titipan Allah ya ikhlas. Ikhlas itu apa? Apakah sesulit itu ikhlas? Ikhlas itu yang paling mudah menerjemahkannya, usi nafsi wa iyyakum Bapak Ibu sekalian. Ikhlas itu kembalikan saja kepada asal katanya. Satu akar kata dengan khalas. Khalas itu sudah bahasa Arab. Jadi kalau ada ikhlas itu ya sudah. Apa maksudnya ya sudah? Ya sudah. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, kebaikan sekecil atau kebaikan sebesar apapun ya sudah. Gak usah diingat-ingat. Nggak usah dijadiin status, nggak usah dicerita-ceritakan, nggak usah macam-macam, ya sudah, selesai sudah. Habis sedekah, ya sudah. Jangan seperti cerita di kampung-kampung, 1 juta dimasukin, ditulis hamba Allah, dilihat diumumkan dia ngaku. Hamba Allah itu saya itu. Berarti berikhlas. Kalau ikhlas ya sudah, lepaskan saya. Kenapa harus ikhlas Bapak Ibu sekalian? Agar tidak jadi beban. Beban dalam maksud apa? Sekecil apapun, sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan, belum tentu kan Allah terima. Belum tentu Allah terima. Daripada jadi beban, lupakan saja. Berbuat kebaikan itu maaf, yang paling mudah itu seperti buang kotoran kan. Kalau berbuat baik, antum tadi habis makan,
restoran, tempat makan, satu suap 500.000, mahal banget, mahal Pak. Tahu-tahu sakit penutan, harus ke Thailand, buang aja, gak usah dilihat-lihat, gak usah diingat-ingat, gak usah dipoto-foto, diingat-ingat mentang-mentang habis makan, tadi mahal, habis 7,5, hampir 1 juta. Jadi diingat-ingat, gak usah buang-buang aja, apa namanya, kotoran. Mau semahal apapun tadi asalnya ya kotoran aja. Kebaikan yang kita lakukan pun ya buang-buang aja, lupakan. Ikhlas ya sudah. Kemudian T-nya yang kedua itu tawakal. Tawakal saja kepada Allah, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Itu milik Allah. Tawakal fa'iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah selesai, sudah bulat tekadnya, sudah selesai, sudah tawakkal 'ala Allah, kita serahkan kepada Allah. Dan I-nya ikhtiar. Nah, ikhtiar itu jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ikhtiar itu bukan usaha. Beda dengan bahasa Indonesia. Jangan diterjemahkan usaha ikhtiar itu. Karena ikhtiar itu punya 2 turunan. Khair, khiyar. Khiyar itu memilih, khair itu baik. Jadi kalau disebut ikhtiar dalam Islam, itu usaha untuk memilih yang baik, itu disebut ikhtiar. Jadi kalau ada yang korupsi, itu bukan ikhtiar. Bapak korupsi, ya, kok korupsi ini ikhtiar mencari nafkah, itu bukan. Karena kalau ikhtiar itu memilih yang baik. Kalau baik itu baru ikhtiar. Kalau korupsi itu kan gak baik, berarti bukan ikhtiar. Dan yang terakhir P-nya itu percaya. Percayalah terhadap semua yang Allah janjikan kepada kita hambanya. Jangan ada keraguan. Kalau ragu, gagal. Percaya saja apa yang Allah sampaikan kepada kita dalam segala urusan kita. Kalau enggak percaya, bubar agama ini. Sebab agama ini modalnya aqidatun wa jihadun. Agama ini modalnya cuma 2, yakin dan percaya serta berjuang. Kalau nggak yakin, nggak percaya, mau gimana lagi? Selesai agama ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kata Talha bin Ubaidillah, semua kita katakan titipan, tapi pernahkah kita bertanya kenapa Allah menitipkan itu semua? Maka bertanyalah kenapa Allah menitipkan semua ini kepada kita. Kembalilah kepada asal kata dari titipan itu, yaitu titip. Berlaku yang adillah terhadap semua titipan Allah, agar semua yang dititipkan itu membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsepnya sederhana dalam Quran surat Al-Qasas, wa bataghi fima ata Allah darul akhirah. Sulit Ustaz menerjemahkannya. Kita terjemahkan yang paling sederhana. Kata-kata wa bataghi fima ata Allah darul akhirah, dalam kenyataannya jadilah pencinta akhirat, butuh dunia. Jangan sebaliknya, cinta dunia, butuh akhirat. Itu salah. Jadi yang benar Bapak Ibu sekalian, jadilah pencinta akhirat, butuh dunia. Ini kita pencinta akhirat, tapi butuh dunia. Jangan nanti habis ngaji jamaah Al-Ansor pulang gak mau makan.
Wah, itu repot urusannya. Tanya sama istrinya, kenapa nggak makan Pak? Akhirat. Kita nggak munafik, kita manusia biasa, dan agama kita pun tidak mengajarkan begitu. Tapi jadilah pencinta dunia, jadilah pencinta akhirat, butuh dunia. Jangan sebaliknya menjadi pencinta dunia, butuh akhirat. Yang banyak hari ini kenyataannya cinta dunia, butuh akhirat, sehingga akhirat sekedar sambilan garis miring sesempatnya garis miring seadanya, sebisanya. Seadanya dalam arti ya kalau sempat ya sempat, kalau enggak yang gimana lagi. Ala kulli hal selalu yang dipakai adalah sesempatnya. Kalau diterjemahkan kira-kira begitu. Ngaji itu nunggu waktu sempat atau sempatkan waktu, kira-kira begitu. Yang benar sempatkan waktu, bukan menunggu waktu sempat. Jadi semuanya serba harus disempatkan, bukan menunggu waktu sempat. Jadi konsepnya, jadilah pencinta akhirat, butuh dunia. Jangan sebaliknya menjadi pencinta dunia, butuh akhirat. Yang butuh akhirat itu yang kira-kira sederhananya agamanya kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ngaji, kadang-kadang enggak, pokoknya kadang-kadang aja. Kadang-kadang. Kenapa nggak boleh kadang-kadang, Pak? Karena matinya nggak jelas, Pak. Mati itu nggak jelas. Kembali kita ulang-ulang, jangan lupa rahasia mati kan cuma 3. Kapan, di mana, bagaimana. Itu doang rahasianya. Kapan, di mana, urusan Allah. Yang penting bagaimana. Kapan dan di mana kita wafat, nggak ada yang tahu, Pak. Tapi bagaimana kita wafat, terserah kita. Tergantung kita, itu pilihan kita. Bagaimana kita kelak wafat tergantung bagaimana kita hidup hari ini. Kata siapa? Kata Nabi. Dalilnya hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi mengatakan, man kana yuhibbu an ya'lama manzilatahu 'indallahi falyanzur manzilatallahi indahu. Siapapun yang ingin tahu jamaah Al-Ansar bagaimana posisinya kelak di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana dia hari ini memposisikan Allah dalam hidupnya. Bagaimana kita memposisikan Allah, begitulah Allah kelak memposisikan kita di sisinya. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah kami di tempat yang terbaik di sisimu kelak. Kami semua bukan orang-orang baik. Kami adalah orang-orang yang berusaha untuk baik, semaksimal mungkin berusaha untuk baik. Kata kami yakin dengan firman-Mu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itulah yang jadi prinsip kami, bersungguh-sungguh untuk berusaha baik, dan Allah akan menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Apa maksudnya berusaha bersungguh-sungguh untuk baik itu? Kami ini generasi yang dalam bahasa Jawanya disebut ngono yang ngono, yen ojo ngono. Ya nggak gitu-gitu amat lah, kira-kira begitu. Orang baik enggak, soleh juga enggak.
biasa aja Pak. Kadang-kadang udah telat ke masjid, kadang-kadang udah kecepatan ke masjid, pokoknya macam-macam lah di situ. Sampai malaikat aja senyum-senyum melihatnya. Kalau lagi rajinnya subuh jam 3 udah nyampe masjid. Kalau lagi datang malasnya 6:30 aja lewat masjid, pura-pura nggak tahu ya. Ya begitulah dinamikanya. Yazid wa yanqus. Tetapi dengan segala keterbatasan, dengan segala kelemahan, dengan segala ketidakmampuan, kita berusaha terus untuk yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua ke jalan yang Allah cintai dan ke jalan yang Allah ridhai. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sama-sama kita bermunajat, bermohon kepada Allah dari tempat yang baik pada waktu yang baik ini. Semoga semua yang berhadir ini Allah karuniakan umur panjang dalam taat ibadah. Allah sehatkan lahir dan batin kita dalam ketaatan ibadah. Allah mudahkan segala urusan kita dunia sampai akhirat. Allah mudahkan segala urusan anak, istri, keluarga kita dunia sampai akhirat. Allah karuniakan kita semua rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Terakhir kita doakan ayah, ibu kita, wabil khusus beliau-beliau yang telah mendahului kita. Kita doakan semoga Allah tempatkan beliau-beliau di tempat yang terbaik di sisinya. Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan semasa hidupnya, dan semoga Allah terima iman Islamnya. Semua amal soleh yang kita lakukan sebagai seorang anak, Allah juga alirkan pahalanya berupa rahmat dan ampunan ke alam kubur ayah ibu kita semuanya. Kepada orang tua kita yang masih ada, para orang tua kami di Masjid Al-Ansar yang berhadir pada kesempatan sore ini, semoga antum senantiasa dijaga, disayang dan dicintai oleh Allah, disehatkan badannya, lahir batin, dipanjangkan umurnya, dimudahkan semua urusannya, diberkahi hidupnya, dan mudah-mudahan kelak husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup majelis ini dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.